Selamat pagi One Vision. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. And multiply. Oke, teman-teman, thank you. Jangan duduk teman-teman. Thank you Ko Aidin, thank you Ko Leopold udah ngajak aku sharing di sini. Perkenalin dulu ya teman-teman, aku Jason Lujaya. Aku mau sharing, bukan mengajari, aku sharing pengalaman aku. Kalau dibilang aku banyak pengalaman, enggak juga teman-teman. Aku baru Juli tahun ini, itu 3 tahun aku di Prudential. Ya, jadi masih baru banget, aku masih banyak belajar ya. Jadi hari ini aku sharing perjalanan aku selama di Prudential, aku join di 2022 bulan Desember. Aku join hanya untuk buka polis pribadi. Ya leader aku Kojoy, tapi sebenarnya bukan Kojoy yang rekrut aku langsung. Kojoy rekrut asdos aku rekrut temen aku rekrut aku. Jadi aku cicitnya Kojoy sebenarnya. Tapi aku naik jadi direct sekarang karena yang dua itu udah gak jalan di Pro. Oke, nah perkenalan sedikit, aku kuliah teknik sipil teman-teman di UPH. Uang papa habis. Ya, tapi sebenarnya aku di kuliah di UPH itu bukan karena banyak duit, tapi karena dapat beasiswa teman-teman. Ya aku dapat beasiswa karena dulu sempat ikut OSN segala macam. Jadi perwakilan dari sekolah satu orang dapat beasiswa gitu. Cuma aku nggak beasiswa yang full, karena aku beasiswa yang full aku disuruh kontrak kerja 2 tahun setelah kuliah. Which is berarti aku nggak di Prudential teman-teman, kalau aku ambil itu ya. Nah, aku kuliah teknik sipil bukan karena suka teknik sipilnya, tapi karena suka hitungan. Aku dulu kerja sebelum di Prudential aku ngajar anak les mat fisika kimia 7 tahun teman-teman. Dari SMA kelas 2 udah cari duit. Jadi dulu SMA 1 aku les, karena les sering datang les, terus juga ada kayak teman-teman nih kan kelasnya banyak. Jadi aku bantu-bantu ngajar, yang punya les lihat aku, dia rekrut aku jadi asisten. Gitu, asal muasalnya begitu, bukan nyari kerja. Nggak sengaja kepleset sampai 7 tahun ngajar teman-teman. Nah aku ngajar 7 tahun sampai posisi terakhir itu senior nomor 3. Kenapa ada nomor 3-nya? Itu antrean kepala cabang teman-teman. Ya jadi les aku namanya Matika Pak. Matika kalau cek di Google tuh banyak cabangnya, ada belasan. Dan itu semua orang yang ditunjuk bos bukan franchise. Mungkin kau tahu kali ya, Matika tahu ya kok ya. Dekat rumah kita, aku di Citra soalnya kemarin, Citra 3. Yang punya itu nunjuk kepala cabang yang nomor 1 udah buka cabang di Green Lake. Nomor 2 dijanjikan buka cabang di tahun 2025. Pas itu aku tanya dia di tahun 2024. Aku tanya kok aku udah lulus kuliah segala macam, gue jenjang karir gimana di sini. Intinya dibilang lu lewatin nomor 2 dulu ya. Nomor 2-nya buka cabang di 2025, setahun kemudian baru lu, berarti 2026. Berarti tahun ini teman-teman. Nah, singkat cerita, aku resign dari Matika itu bukan kondisi baik-baik aja. Jadi sebenarnya kalau gak ada kondisi itu aku mungkin belum resign. Soalnya statement aku ke Kojoy juga, gue resign pas gue ajak AB. Tapi ternyata pas sebelum AB itu udah banyak struggle tuh. Jadi udah memang Tuhan suruh aku resign buat di Pro lebih gacor lagi teman-teman. Ya. Nah, ntar aku cerita lanjut lagi, aku ambil sertifikasi juga CRA dan RIB, sebenarnya itu ambil sertifikasi itu karena aku main saham teman-teman. Aku suka dengan keuangan, aku suka dengan menghitung valuasi perusahaan, aku main saham, jadi aku berpikir entah kalau di masa depan gue kerja sebagai merger akuisisi yang bagian IPO, tahu IPO? IPO dapat informasi orang dalam, kan kita yang ngurusin tuh tahu nih, ntar bakal arah berapa kali gitu kan, gue beli gue kaya nih, gitu. Nah, ambil itu lulus teman-teman, itu sertifikasi kayak BNSP yang kayak CFP gitu, sebenarnya itu biar gampang masuk diterima kerja. Nah puji Tuhannya aku nggak pernah kesulitan dapat kerja teman-teman. Karena sebelum lulus dapat ijazah, aku dapat SKL ya, kuliah kan dapat SKL, aku apply di bank Maybank sama Bank Permata. Dua-duanya terima aku program MT, which is gajinya lumayan teman-teman. MT yang di Maybank kasih 9 juta, yang Permata kasih 8 juta. Itu udah net. Udah potong BPJS segala macam. Tapi aku tolak dua-duanya. Ada alasannya, karena di bimbel Matika itu, aku ngajar nih dari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 8 malam, dapat makan malam, kerja pakai celana pendek, naik motor, gaji 7 juta. Gede nggak teman-teman?
Gede ya. Jam 3 sampai jam 8 aja. Gaji 7 juta. Nyaman ya? Makanya kenapa aku pikir ngapain gue capek-capek bangun pagi sampai sore kerja di Sudirman nambah 2 juta doang. Mending aku nggak usah, aku tolak. Jadi aku baru tahu oh ternyata gaji sekecil ini ya. Gitu. Nah balik lagi, aku awal join ke Pru sebenarnya hanya beli polis pribadi. Pas Juli 2023 ketemu Kojoy lagi, itu untuk urus klaim adik aku. Jadi adik aku ada klaim di RSPI, Kojoy, lu printin bilnya kasih ke gua katanya. Akhirnya ketemu lah dia. Sebenarnya kan itu nggak diperlukan ya teman-teman ya. Ya cuman ya si Kojoy cari cara biar ketemu aku, akhirnya ketemu aku di NBO lah, mini NBO gitu ya. Tapi ada satu kalimat yang membuat aku ceklek gitu. Dia bilang gini, lu jadi kepala cabang kira-kira income-nya berapa? Aku bilang kurang lebih cabang paling sepi aja ya kok ya, itu 25 juta Citra 6. 25 juta sebulan. Karena kepala cabang itu kenal aku kerja 7 tahun. Jadi banyak kepala cabang kenal aku. Gaji 25 juta, income 25 juta, udah sewa tempat, udah bayar guru, pokoknya udah bersih. 25 juta. Pas itu gaji aku 7 juta, 25 lihatnya gede gak? Gede yang 4 kali lipat gitu kan. Pas Kojoy nanya, kalau gue mau income-nya 50 atau 100 juta gimana caranya? Berarti muridnya sekali 2 lah kok. Ya kan, murid kali 2. Tempat kali 2, cari guru juga kali 2. Masalahnya aku kerja 7 tahun, yang jadi senior nomor 4 tuh gak pernah ada teman-teman. Jadi bukan cari agent doang susah, cari guru juga susah saat itu. Ya. Jadi masalah SDM tuh isu nasional teman-teman ya. Oke. Nah, aku dulu kuliah teknik sipil, aku sempat kerja juga di Pulau Intan. Ada yang tahu Pulau Intan? Tahu ya? Aku kuliah sebenarnya 3,5 tahun, tapi aku extend jadi 4 tahun. Tapi extendnya kenapa? Magang teman-teman. Jadi magangnya dari kampus kan 2 bulan harusnya. Aku ambil 5 bulan dari basement sampai topping off. Tujuannya apa? Aku minta yang panjang biar aku tahu nih, aku cocok gak di sipil. Ternyata aku gak cocok. Tangga jabatannya terlalu panjang teman-teman. Kalau umurnya belum 45-50 gak bakal jadi PM lah. Susah jadi PM. Kalau bapak lu bukan kontraktor, susah lah buat bergerak di bidang konstruksi. Jadi akhirnya aku coret itu dari Pulau Intan itu magang langsung dikasih gaji, maksudnya tawarin lanjut. Proyeknya Sukabumi, aku gak mau pindah. Gajinya dikasih 7 juta, aku bilang gue di Matika ngajar santai-santai juga 7 juta gitu ya. Karena aku pas itu ngajar santai banget teman-teman, aku datang kan jam 3 sampai jam 8 harusnya. Aku datang setengah 4, pulang jam setengah 8. Jadi datang paling telat, pulangnya duluan. Tapi datang ke situ, duduk bukan yang ngajar teman-teman. Buka iPad, nonton Netflix. Nonton drakor. Jadi drakor tuh semua habis teman-teman sama aku. Jadi tahun 2018 punya drakor sampai 2022 hilang semua teman-teman itu udah. Mau sebutin judulnya aku nonton semua. Gitu. Karena aku ngajar sesantai itu, kenapa? Karena aku punya asisten banyak. Asisten aku ada 2, ada 3. Mereka kan kita namanya ibarat kayak recruit agent ada coachingnya. Nah itu coaching asisten gitu ya. Nah coaching asisten jadi setiap hari duduk di situ asisten yang ngajar. Iya betul, timnya udah jalan, udah pinter. Nanyanya paling cuma 3 soal 4 soal sehari. Enak gak? Enak banget. Jadi di situ aku rutinitas aku setiap hari jam 9 pagi aku main saham. Aku scalper teman-teman. Tahu scalper? Beli sekarang 10 detik jual. Beli sekarang 5 detik jual. Scalper. Kenapa berhenti? Karena ada aturan pemerintah yang marginnya ditahan. Dulu aku cuma punya duit ibaratnya 50 juta bisa beli saham 150 juta. Sekarang punya duit 50 juta cuma bisa beli ibaratnya 55, 60. Karena pas itu banyak orang yang ngambil margin, nggak bisa bayar, muncul namanya pinjol. Jadi dibatasin itu. Akhirnya aku berhenti main saham, aku coba Prudential ketemu di situ. Jadi awal aku dari agent ke AAB, terus dari AAB menuju perjalanan KB, belum KB, itu aku masih ngajar. Ngajar dan Prudential. Gitu. Nah, aku mulai materi dengan video pertama, teman-teman. Tolong tim IT, thank you. When you graduate your school, graduate from this school,
you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate your parents paid the tuition for 4 years. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Ini moto hidup aku teman-teman. Sebelum aku lihat video ini, aku udah melakukan itu. Saat aku melihat video ini, aku ngeliat, selama ini gue jalan kayak begitu. Orang tua aku bukan yang berkekurangan, aku mau beli apa bisa, mau jalan-jalan bisa, mobil papa juga Pajero, maksudnya ada duit. Tapi, aku dari kecil memang udah kepikirannya cari duit. Karena aku punya prinsip, dunia ini duitnya banyak sebenarnya, tapi siapa yang paling cepat dapat duitnya? Siapa yang paling pintar dapat duitnya? Kalau aku lulus SMA, temen aku punya ijazah, aku juga punya ijazah. Terus apa yang membedakan kita? Aku harus dapat nilai pembeda. Makanya saat itu aku udah ngajar, aku punya tabungan 25 juta saat aku masih SMA. Di luar uang jajan. Nah, which is itu menjadi pembedanya aku. Kuliah pun juga sama. Kuliah aku berpikir, temen gue punya ijazah, aku punya ijazah, IP kita beda dikit lah. Tapi dia IP belajar, aku IP joki. Ya, jadi aku gak ngerti apa-apa tentang sipil. Jadi kalau kalian nanya aku gak bisa apa-apa. Satu pelajaran sipil aku bisa. RAB, rancangan biaya bangunan. Tuh aku pinter. Hitung duit soalnya. Nah, itu pinter tuh. Nah, jadi IP kita beda tipis nih. Tapi aku gak boleh sama kayak dia. Mereka lulus kuliah, baru cari duit, dapat gaji UMR 7 juta, 6 juta gitu ya. Aku gak boleh kayak gitu. Aku harus punya income 2 digit. Mau kerja apapun gak masalah. Jual tahu goreng juga gak masalah. Yang penting 2 digit. Aku mikir begitu. Nah, saat aku lulus kuliah, aku udah di Prudensial promosi jadi AAB dan aku di Matika juga. Jadi aku income dari Matika 7 juta, di AAB kurang lebih dapat 7 juta. 15 juta kan sebulan teman-teman. Achieve. Dan itu selalu upgrade teman-teman. Aku join ke Prudensial, satu alasan sebenarnya. Karena aku gak mau kerja seumur hidup. Aku mau kayak Ko Wahidin nih, ke Korea sebulan, gak usah mikirin duit, tiba-tiba masuk transferan, betul Pak? Ya, maunya begitu, aku gak mau kerja seumur hidup teman-teman. Aku pas itu ada satu kejadian yang menguatkan aku di Prudensial. Pas itu aku naik Grab, tahun 2023 berarti pas aku join di Prudensial. Aku naik Grab, di Grab itu mobilnya BYD M6 baru. Aku lihat mobilnya bagus. Yang nyetir om-om, umurnya mungkin 55 sampai 60. Aku tanya, mobilnya baru nih gitu kan. Dia bilang, iya saya baru ambil program pensiun dini, gue beli mobil deh. Dia cerita happy itu. Tapi yang aku dapat adalah, lu kuliah, selesai kuliah, umur berapa sih? 22, 23, betul ya? Terus kerja sampai pensiun, umur berapa? 55 ya. Dapat pesangon dong, beli mobil dong, kerja lagi jadi Grab kan? Berarti seumur hidup lu kerja dong. Jadi aku makanya dari awal, tanpa mendiskriminasi karyawan, menurut aku jalan hidup aku kayak bukan itu deh. Jadi aku satu hari pun tidak di spend untuk jadi pegawai korporat teman. Aku kerja di Matika pun bukan cari gaji. Aku mau jadi kepala cabang arahnya. Makanya di Prudensial, aku tahu, aku maunya nggak mau kerja seumur hidup nih. Berarti aku harus ngerekrut gila-gilaan. Itu yang aku dapat poinnya. Oke. Boleh baca bareng-bareng teman-teman? Yuk, 1, 2, 3. I'm not born to work, but to live. Full of fun. If I used my health to work, I will regret it for sure. Ini uncle aku dari Cina, yang dia juga nggak tahu aku di sini. Cuman menurut aku ini bagus teman-teman. Iya, ibarat hidup cuma sekali ya. Jadi kita harus spendnya tuh sesuai keinginan kita teman-teman. Kayak kita dapat gaji gede di kantor, emang kira gratis. Dia beli waktu kita. Oke, nah ada kuis kecil-kecilan nih. Apa persamaan antara orang sekarat dan agen asuransi teman-teman? Persamaan. Papa ini jago ya? Hah? Berpacu dengan waktu. Nggak salah Bu, benar. Tapi arahnya bukan sana aku pengennya. Tebak ya tebak. Aku majuin aja ya biar cepet ya. Hop. Betul waktu itu.
Di sini pada jual PWM? Pada jual PWM ya. Ada manfaat paliatif betul? Manfaat paliatif itu kan sebenarnya dokter udah nggak bisa nolong tuh. Udah nggak bisa dioperasi, nggak bisa apa-apa, cuma dikasih psikologi, psikiater ya. Terus dikasih morfin biar dia nggak terasa sakit. Tujuan psikiater tuh apa sih? Biar dia brainwash, biar dia ada semangat hidup. Ya biar dia semangat hidup, akhirnya dia bisa berjuang hidup dengan sendirinya. Aku punya nasabah satu, di April 2024 divonis kanker otak stadium 4. Umurnya katanya 6 bulan doang. Dia bertahan sampai Januari kemarin, teman-teman. Jadi setahun 10 bulan. Which is itu lebih dari yang diprediksi dokter. Itu karena hope. Agen asuransi juga sama. Harus ada hope, teman-teman. Aku sampai saat ini sering hilang hope. Sering banget. Tapi tips yang paling gampang apa? Pertanyaannya itu dong. Tempel leadernya. Telepon leadernya. Aku selagi waktu masih agent sampai AAB, itu telepon leadernya sehari bisa 3 kali, 4 kali. Tapi sekali telepon leader tuh nggak bentar loh, teman-teman. Setengah jam, sejam sekali telepon. Pagi telepon, selesai prospek telepon, malam juga telepon. Aku nyari dia. Itu tips paling gampang, cari leadernya. Selagi masih agent, manfaatin sebanyak-banyaknya tuh telepon leader. Karena aku udah jadi leader. Wah, leadernya cari yang teman baru, teman-teman. Dulu awal kita masih jadi agent pertama kali tuh Juli 2023 aku ke kantor. Banyak alasan lah, Sabtu lah biasa. Kok Sabtu gue ngajar, kayak gitu kan. Dia bilang, kan Juli liburan sekolah ya katanya ya. Oh iya. Oh iya kok, coba ku cek ya. Oh iya libur gitu kan. Tapi jauh kok, mobil juga kayak mau dipakai. Gue jemput searah katanya. Nah FYI rumahku di Citra, Kojoy rumahnya di Serenet, itu Gading Serpong. Kantor aku di Kokas. Aku nggak tahu umurnya di mana kan. Dia bilang searah. Iya. Kalau dia bilang searah kita mau ya udah kok jemputlah kok gitu kan. Dijemput dan itu adalah jemputan pertama dan terakhir kalinya, teman-teman. Ya. Jadi kalau sekarang tanya ke Kojoy, sekarang jemput dong kok kan searah. Dia bilang dunia kan berputar ya katanya. Dulu searah sekarang enggak katanya. Tapi dari situ aku pas ke kantor, itu aku selanjutnya aku datang ke kantor sendiri tuh. Kenapa? Karena aku melihat, ini liga yang gue cari nih. Saat itu aku di Matika, aku udah posisi yang lumayan tinggi, jadi kalau datang telat pun kayak, halo kok, sore kok gitu. Maksudnya nyaman, posisinya tinggi kita ya. Nah, pas di kantor, wah gila ini Cepek Teo berjalan kok. Ada orang income Cepek Teo ya. Nah, aku lihat kayak, bagi aku soalnya nggak kebayang income 100 juta sebulan tuh gimana. Nah, patokan aku saat itu kalau Kojoy, aku merasa, aku sama Kojoy selisih 15 tahun teman-teman. Jadi aku merasa Kojoy itu, lu udah punya market kok, lu udah kerja 9 tahun baru masuk pro, lu punya market. Nggak relate sama Gen Z nih, nggak relate. Aku ketemu sama Evan, tahu ya Evan semua ya, Evan. Evan tuh awal panutan aku di pro. Karena aku sama dia beda 3 tahun, 4 tahun. Dia pas itu kayak umur 26, 27, aku umur 23, income dia 50 juta. Aku 7 juta. Aku bilang, kok kita umur beda dikit, selisih jauh kali ya. Jauh kali gitu kan. Tapi dia bacotnya jago. Aku dulu nggak begini teman-teman. Aku nggak jago ngomong, maksudnya ngomong pun terbata-bata, nggak kayak begini. Tapi karena kita prudensial, aku diubah teman-teman. Nah, aku lihat Evan 50 juta, oke lah. Kok dia jago, dia ngomong, dia ngerocos, jago, mulutnya manis deh. Gue setengahnya aja deh, 30 juta. Saat itu aku 30 juta di umur, aku bilang 3 tahun dari sekarang gue dapat 30 juta. Boleh juga, naiknya 4 kali lipat juga nih. Karena aku pas itu berpikir di Matika, senior nomor 1 dikasih buka cabang karena ada nomor 2 yang gantiin. Nomor 2 akan buka cabang di tahun 2025 karena ada aku yang gantiin. Masalahnya, kalau aku buka cabang siapa yang gantiin? Nyangkut, yang ada nyangkut ya. Dan aku bilang ke senior aku, John, aku panggil dia John. Dia di atas aku 2 tahun. John, ini kalau lu buka cabang, ada gue yang gantiin. Kalau siapa yang lagi gantiin? Nyangkut nih gue urusan ini, aku bilang gitu kan. Jadi sebelum aku di Pro, aku ada pilihan tuh. Pro atau dia, atau kepala cabang. Itu yang gambling banget tuh. Dia bilang, tenang aja, bos kita pasti cari guru. Gue bilang, udah 7 tahun cari guru ini. 7 juta dari zaman gue ini belum ada nomor 4 John, aku bilang gitu kan. Dia bilang, tenang aja, kolegi pasti nggak lepas, tenang aja, kata dia bilang gitu kan.
Aduh, kayak nggak beres nih. Nggak beres kan? Akhirnya, benar teman-teman, aku keluar, aku ke Prudential. Senior aku tadi harusnya buka tahun 2025 kan? Dia baru mau buka bulan Juni ini Pak. Juni 2026. Ngaret. Kenapa? Karena gak ada guru. Dan itu dipaksain. Dia yang bilang, dia awalnya ngejilat bos, jadi sekarang ngancem si bosnya. Iya. Gue mau buka tahun ini gimana? Kan udah umurnya kok ya, umur udah 28, 27. Maksudnya belum mau merit, mau apa kan butuh kebutuhan gak bisa makan gaji doang kan. Akhirnya dia bilang, gue harus buka tahun ini. Oh, with or without you. Dia bilang gitu. Kan kalau kita buka cabang dimodalin Pak sama sama bos kita, dimodalin dikasih dia persentase bagi hasil. Dia bilang pokoknya gue akan buka, lu kasih modal nggak modal, gue bikin nama sendiri segala macam. Intinya akhirnya dikasih buka. Karena kan dia udah ngancam mau keluar soalnya. Jadi dia buka di Juni 2026 nanti. Nah itu yang aku rasain kayak untung gue keluar. Gitu. Nah, ada persamaan lagi teman-teman. Antara toko agama sama agen asuransi. Doain ya, doain. Betul juga Pak. Leadernya doain agennya ya, betul ya. Very religious. Mirip kok. Believe. Aku yakin toko agama itu gak pernah ketemu penciptanya kita masing-masing, betul. Tapi dia ngomong di depan kita sangat pede. Seolah-olah dia pernah ketemu, jadi kita percaya, betul? Agen asuransi juga begitu, kita harus pede. Karena kita dalam seni merekrut, mau jualan kita harus pede. Teman-teman. Kita harus pede dalam artian, ngomong tuh cepat ceplos. Makanya kenapa tadi kalau Leopold nanya, agen lu, kok lu bisa ngerekrut banyak, AD lu bisa lancar ngomong segala macam, itu gimana caranya? Ada tekniknya. Ya aku ajarkan, tahun pertama itu agen harus banyak kicau-kicau. Iya, kicau mania ya. Kok tahu? Gak ada dia padahal. Iya, dia gak ikut ya kok ya. Nah, harus banyak bacotnya. Tujuannya apa? Biar dia latihan ngomong, dia jadi pede, dia jadi lancar. Jadi agen awal itu aku suruh dia merekrut definisi asal. Agar dia lancar ngomong dari LinkedIn, dari mana. Pokoknya lu lancar ngomong, karena kan gak kenal ya. Karena rata-rata kalau agen mau rekrut temennya yang kenal. Kena mental duluan. Blockingnya banyak tuh. Aduh gua gak enak nih. Aduh gua gak bisa ngomong nih. Dia kayak lebih jago daripada gua nih, gak bisa nih. Tapi kalau rekrutnya gak dikenal, lu kan gak tahu dia. Asal ngerocos aja betul. Nah itu akan terlatih dengan sendirinya. Nah ini teman-teman. Kita semua di Januari bikin apa teman-teman? Vision board, goal setting, betul ya. Berarti goal setting aku di tahun 2024 itu arahnya mau naik AB, betul ya. Mau naik AB segala macam. Di Mei 2024 aku resign. Kira-kira progres aku dari dari AAD ke AD itu udah berapa persen? Udah berapa juta deh PA-nya? 300. Ada lagi? 200. 200. 125. Angkanya kenapa gitu ya kok ya? 14 juta teman-teman. Itu nggak tahu aku pas agent ke AAD kan 300 juta ya. Kita bisa. Aku ngerasa pede. Pas AAD itu 5 bulan tuh bener-bener kayak mati suri Pak. Kayak mati suri itu. 14 juta itu hidup Februari ibarat kalau apa jantungnya rata lagi. Rata lagi. Itu cuma 14 juta di Februari. Kenapa nekat resign? Pertanyaan itu dong. Karena selek sama bos. Jadi yang senior nomor 2 ini ngejilat bos, dia cari, aku udah agak bohot sama bos lah. Karena kita kan senior-senior gitu dapat jalan-jalan Pak, jalan-jalan setahun sekali gitu ya. Tapi pas itu selek karena aku minta jenjang, saya jaminan segala macam, terus minta naik gaji, terus di satu titik dia malah turunin gaji aku. Iya, sebenarnya lucu nih. Jadi gini, pas aku awal ngajar, aku ngajar 30 murid, kurang lebih. 30 murid di bawah naungan aku, jadi aku nggak datang, semuanya nggak datang, 30-30-nya. Dia tongkat komando di aku. Jadi
Aku janji ke bos, gue udah promosi, setiap Selasa gue gak bisa ke kantor, karena aku ke kantor sini Pak. Yang kantor yang kayak acara Grand Vision gitu ya. Gue Selasa ke kantor, Sabtu gue ke kantor. Sabtu gue tetap ngajar gak apa-apa. Tapi Selasa gue harus datang gitu. Tapi jaminannya adalah, gue gak datang, murid gue semua gak datang. Jadi gak menyusahkan bos dong. Tapi gue rela kerja lebih, jadi Sabtu aku bakal masuk, kalau misalnya ada lagi ujian, ada apa, aku rela masuk. Fair gak? Fair ya, aku minta gaji 8 juta. Dikasih 7 juta. Gak masalah, aku pikir gak ada masalah saat itu. Dibilang, ntar murid lu nambah, gua nambahin gaji lu. Jadi 8 juta, 9 juta. Oke, gitu kan. Dari 30 berkembang teman-teman sampai 36. Naik gaji? Tentu tidak. Nah, aku kan ngajar SMA, kelas 11, kelas 12. Yang kelas 12 pada lulus dong. Lulus tuh, hilang tuh kurang lebih 10 orang. Tapi hilangnya karena lulus ya. Berarti kurang lebih jatuh ke angka 25. Di 25 gaji aku turun teman-teman. Turun 1 juta. Jadi 6 juta. Di situ aku merasa bocah yang liat habis dah. Pas murid gue nambah, lu gak naikin gaji gue. Pas gue turun, lu turunin. Gila lu. Itu gila teman-teman. Bukan masalah 1 jutanya, bocah yang linya yang aku kesel. Nah, itu kejadian di bulan April. Di bulan April. Di situ kita cerita sama Kojoy kan, omset Purwo aja belum bunyi. Kojoy lahir, dibilang, resign. Aduh, resign lagi nih orang ngomong ya. Dia suruh aku resign, aku bilang, kontar resign pas abi gue resign, gitu kan. Lu kalau sekarang kayak gini, J, gak bakal promosi. Kalau lu resign bisa promosi. Dalam hati kita, Kojoy ngelawak. Kenapa? Karena dari Januari sampai Mei, 0. Cuma 14 juta, lu sisa 7 bulan, lu cari 900. Gila. Karena pas aku dari agent ke AD, kan 6 bulan, aku dari Juli, 5 bulan, cari 300. Sekarang 7 bulan, cari 900, kan gila ya? Itu gila sih Kojoy kan, bener gak? Nah, namanya leader harus dipercaya ternyata teman-teman. Nah, pas jalan-jalan itu puncaknya di Mei. Di Mei itu bener-bener aku kesel banget lah. Jadi mulai diisengin sama bos, jadi ngajar. Dulu aku ngajar kelas 11, kelas 12. Disuruh ngajar yang SMP. Jadi kayak downgrade gitu Pak. Masalahnya kan kita enakan ngajar yang gede, bukan lebih susah atau apa. Lebih enak Pak, kalau yang ngajar anak kecil lari-lari pusing juga pala lo. Ya jadi kayak downgrade, capeknya kita nggak ngurusin begituan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kayak dikerjain. Terus pas itu ada acara Mei mau jalan-jalan ke, aduh lupa lagi namanya, Panggalengan ya. Pengalengan ya. Itu yang camping-camping gitu tuh. Nah, jalan di Mei, harusnya Hamin sebulan udah pada diinfo dong. Aku diinfonya Hamin 3. Di situ aku ngerasa, gue udah tahu, lu gak usah ngomong, gue udah tahu lu pada jalan-jalan. Cuman maksudnya lu kayak penghinaan gitu loh. Bagi aku itu bukan ajakan, itu penghinaan. 3 Hamin 3, aku bilang sorry kok. Gue dari Senin sampai Kamis gue full janji Prudential. Mau janji meeting orang. Tebak yang janji itu hari apa aja. Sedih amat sih Karen. 1 doang Pak, betul di hari Rabu. Di hari Rabu doang. Terus aku bilang cerita sama Kojoy, kok ya gue terlalu sombong jadi kemakan ego, jadinya gue besar kepala jadi gue nyolot ke bos gitu ya. Tau gak dibilang apa? Aku bilang kan gue kayak ngerasa gue jadi berdosa, kok kayaknya ngomong salah nih gitu kan, dosa. Dibilang berarti tugas lu adalah dari Senin sampai Kamis, lu bikin full janji dong, gak jadi bohong katanya. Wah hebat gak tuh leader aku ngomong gitu. Ya, itu Kojoy, orangnya positif banget teman-teman. Nah jadi, tapi fun fact-nya ternyata di luar bawah sadar aku, semesta pun mendukung. Akhirnya Senin sampai Kamis itu aku full janji. Full janji sampai itu makanya meledak di bulan Juni mulai ada kehidupan tuh. Nah Mei resign. Mei aku resign dengan omset 14 juta, di Juni baru ada kehidupan. Juli sampai Desember tuh naik terus. Sampai promosi. Dan aku promosi jadi AB, itu gak ada satupun big case teman-teman. Definisi big case aku gak gede kok. 1 case 40 juta rupiah, gak ada. Gak ada yang segitu. Itu promosi kayak 60-an case deh. 60-an case sampai 900 juta. Dan keroyokan juga sama agent-agent, banyak.
Dan ternyata aku baru menyadari yang dari Januari sampai Mei itu aku nol bukan karena gak kerja teman-teman. Emang penundaan semua yang aku dapat. Itu prospek mah kalau sebulan 10 aja berarti kalau 5 bulan udah 50 loh. 50 penundaan. Dan itu baru meledak belakangan-belakangan loh. Pas ada omset tuh September turun kan. September agak turun dikit gitu. Turun tuh. Itu karena masuk rumah sakit teman-teman, 6 hari. Ya, jadi dari Juni sampai Juli, Agustus itu ngejar omset parah teman-teman. Jadi aku suka tuh keluar rumah jam 10 pagi. Pulang nyampe rumah jam 1 malam. Jadi kalau jam 12 malam foto tuh ke Ojoi, kok baru balik nih gitu. Baru balik. Itu janji bisa 8, bisa 7 keluarga segala macam. Dan dari rekor aku ketemu 8 keluarga satu hari, 7-nya closing teman-teman. 7 closing. Makanya kenapa aku pas tahun 2024 tuh top tuh sebulan tuh pecahin rekor GV. Gak pernah tuh ada yang 6 bulan, 8 bulan tuh strict gitu, gak ada. Karena gak tahu itu meledaknya berderet banget teman-teman. Nah, di satu titik aku ngerasa kayak, wah bisnis pro duitnya banyak nih. Sejak gue resign jadi dapat berkah. Tahu gitu resign dari awal teman-teman. Kenapa harus sengsara 5 bulan pertama gitu kan ya. Itu yang aku pikirin ya. Nah, if the why is clear, the how is doesn't matter teman-teman. Ini yang Koji bilang ke aku, kalau lu mau hasil yang berbeda, kerjaan lu gak boleh sama. Kalau lu mau kerjaannya sama, hasilnya akan selalu sama. Jadi makanya kenapa pas aku resign dari Matika, yang dia ngomong bukan gue minta lu resign. Lu bikin janji ngerasa gak sih kalau kayak harus mikir-mikir nih, aduh janjinya gak boleh nih bentrok jam 3 sampai jam 8. Karena kalau bentrok, gue gak bisa ngajar. Nggak bisa nih gitu kan. Nah, makanya aku pas pas masih kerja Matika itu janji itu nggak bisa lebih dari 2. Karena siang 1, malam 1. Misalnya jam 12 atau jam 11 janji, selesai jam berapa? Jam 1, jam 2 kan? Tanggung mau bikin janji lagi, orang jam 3 mau ngajar. Udah susah. Makanya aku disuruh resign biar banyak waktunya. Gitu. Nah teman-teman, di sini ada perbedaan, tadi yang persamaan ya, ini ada perbedaan. Yang atas dashboard apa teman-teman? Mobil ya, yang bawah pesawat. Ada perbedaannya apa teman-teman? Pesawat terbang ya, pesawat terbang. Perbedaannya apa? Apa? Setirnya 2, oke. Bener kok, tapi arahnya bukan pengen sana. Kecepatan, yang aku pengen arahnya spion teman-teman. Spion. Yang di bawah, yang di atas, itu kan dashboard mobil ya. Kenapa sih Jepang pinter banget bikin mobil? Kenapa sih Jepang bikin kaca depan itu jauh luasannya lebih besar daripada yang ke belakang? Yang spionnya kecil kan? Yang depannya gede ya? Karena si Jepang juga tahu kita harus melihat ke depan lebih banyak daripada ke belakang teman. Itu pas posisi kita di darat. Pas posisi kita di pesawat, kita udah gak usah fokus kiri kanan belakang itu nggak usah fokus lagi teman-teman. Ada radar. Yang kita harus fokus di pesawat adalah pesawat kita. Tim kita, awak kita, sama penumpang kita. Awaknya adalah agent kita, penumpangnya adalah nasabahnya kita. Teman-teman. Nah, berarti kita di Prudential awalnya kita join kan jadi agent ya. Berarti di bawah dong. Boleh nggak? Berarti kita posisi di mobil dong. Boleh nggak kita lihat ke belakang? Boleh, emang harus teman-teman. Makanya kenapa di bawah itu banyak banget tuh agent tuh yang di cemooh kanan kiri. Ah lu jadi agent lu penipu lu. Lu kerjaan ngapain lu resign lu jadi penipu lu segala macam. Banyak kan yang begitu. Cemooh yang sewaktu kita masih agent itu posisi di mobil. Tahu gimana biar kita nggak usah dengar cemooh gitu? Naik pesawat betul. Tapi sebelum naik pesawat kita harus kenceng dulu Pak. Kita di klakson mobil, gak ada kan orang mobil depan klakson mobil belakang, gak ada kan? Yang ada belakang klakson depan. Kalau kita dengar klaksonan berarti kita di depan. Kita dengar orang klaksonin kita berarti kita di depan. Berarti kalau kita gak mau dengar klakson gimana? Ngebut. Kita jalan lebih jauh agar mereka gak bisa lihat kita. Oke, aku suka misalin tuh bisnis Prudential tuh kayak take off pesawat teman-teman. Saat kita di pesawat
kita sebagai penumpang nih pesawat. Ngerasain tuh pesawat keluarin tenaga paling banyak di mana? Take off, landing, atau di atas? Take off ya. Itu posisi agent teman-teman. Kenapa? Karena agent tuh ngerasa dirinya udah kerja capek banget. Udah prospek sana sini. Income masih jelek. Itu posisi agent. Tapi saatnya udah take off, udah posisi AD itu take off, akan ngerasain tuh multipliernya tuh cepet. Dulu aku pas jadi agent ya, kok lu bilang revisi 100-an juta. Lu bilang bisa puluhan juta gampang dapatnya. Gue closing udah banyak. Naiknya pas cek rekening 1 juta. Naik lagi 2 juta, naik lagi 4 juta. Lama banget 10 juta teman-teman. Tapi pas sudah AAD 10 juta ngecek, wih 15 juta. Cek lagi 18 juta. Cek lagi 23 juta. Aku ngerasa kayak, kenapa nggak dari dulu gampang begini kan ya? Karena kita ada OR itu teman-teman. Jadi makanya bisnis prudensial tuh kayak take off pesawat. Pas di bawah naiknya lama. Tapi pas sudah terbang naiknya kencang teman-teman. Thank you. Nah ada pertanyaan lagi. Kita mau jadi pilot pesawat penumpang atau pilot pesawat tempur? Kalau pilot pesawat tempur, belok-beloknya gampang tuh. Cepet gak? Cepet, kalah pesawat penumpang tuh kalah. Tapi itu kerja sendiri teman-teman. Itu kalau aku suka misalnya leader producer, jago gak? Cepet. Tapi dia gak boleh jauh-jauh dari kapal induk karena bensinnya habis. Tapi kalau pilot pesawat penumpang, kita terbangnya bisa jauh. Makin gede pesawatnya, makin banyak nasabahnya, makin banyak agentnya, terbangnya makin jauh. Aku sih pilihnya pilot pesawat penumpang, teman. Yang 4 mesin. Nah, setelah aku di Prudential, aku mengambil kesimpulan 3 hal, teman-teman. Kerja di sini tuh nggak apa ya namanya, yang kerjanya nggak ribet, kerjanya ngulang-ngulang. Poinnya ini sebenarnya. Pertama, purpose kita, teman. Di saat kita lagi lemas, di saat kita lagi hilang arah, kita harus kontak leader, kita telepon leadernya kan pasti di sini leader semua kan ya. Kita harus semangati agentnya. Kita harus kasih hope, kita harus reminder dia. Simple. Yang kedua, identity. Kita ke kantor, kita branding, itu semua poinnya identity. Identity itu rumusnya be kali do sama dengan have. Kita sebagai anak Gen Z maunya have doang, betul? Bener gak sih? Maunya kaya cepet kok. Sama, gue juga mau udah kaya cepet dah. Boleh. Nih kayak gini nih, ada speedo gak? Speedo. Oh iya, di atas. Aku nyari ya. Thank you. Oh, oke, siap. Oke, thank you. B dikali do sama dengan have. Berarti kayak berapa kali berapa hasilnya berapa gitu kan. Kalau kita di sini mau 100 boleh nggak? Boleh kok, nggak ada yang salah. Tapi kerja yang lainnya harus mengikuti nih teman-teman. Misalnya B-nya, aduh kok aku bukan influencer, aku nggak terlalu jago deh kok ngomong-ngomong di kamera. B itu nggak harus ngomong kamera kok. Brandingan Instagram, kan Instagram itu sekarang kartu nama digitalnya anak Gen Z teman-teman. Jadi itu harus bagus B-nya, kita ke kantor, kita upload, masuknya ke B nih. Misalnya B-nya cuma 5. Nah karena lu B-nya cuma 5, activity rules lebih banyak, berarti 20. Dapat gak 100? Kita yang bikin formulanya di Prudential tuh. Sesimpel ini sebenarnya. Aku, B-nya dulu awalnya gak bagus, makanya do aku harus banyak. Aku bilang, kok lu enak lu pada closing big case di kantor. Big case gitu ya. Dia bilang, gampang naik promosi AB mah kalau 900 mah big case cepeteo, no peteo cepet. Kok dia bilang, ikan teri segunung juga kenyang teman-teman. Jadi aku kumpulin ikan teri, benar-benar ikan teri itu 60 biji, naik juga promosi itu. Jadi AB. Gitu. Pak, takut kering. Ya, sorry, thank you. Kebayang teman-teman, sampai sini dapat ya poinnya ya. Yang ketiga, belief teman-teman. Ini yang keyakinan dari diri kita, apa yang kita cari Prudential. Seringkali kita sering hilang hope, iya. Kita balik lagi, kenapa gue awal join di Prudential? Kenapa gue harus fight for this? Kemarin pas aku speaker di sharing di Purunif hari Rabu kemarin, tuh aku udah sharing tuh grafiknya. Cuma aku lagi nggak bawa ini, ntar.
Itu grafik yang menurut aku reminder ke diri aku kenapa aku harus di stay di Prudential, apa yang aku cari di sini. Nah, boleh baca bareng-bareng teman-teman? 1, 2, 3. Nah, ini yang lucu. Saat pikiran kita isinya masalah, hasilnya akan masalah. Saat kita pikirnya solusi, hasilnya akan solusi. Parasut kalau nggak dibuka, dia jadi kayak bongkahan plastik iketan aja begitu. Tapi pas dibuka, dia baru berguna. Tambah, iya benar kok. Ini aku sendiri juga sering nggak lihatnya masalahnya. Sering, tapi aku sering telepon untuk Kojo juga. Kojo lihat, lu harus mikir solusinya. Jadi aku mikir solusinya baru dapat nih. Gitu. Lanjut ke video kedua teman-teman. If no one sees you as an enemy, it means you're not important enough. If no one sees you as a threat, it means you're not strong enough. If no one talks behind your back, it means you're not outstanding enough. If someone is taking advantage of you, it means you have value. If someone isolates you, it means you are strong enough to stand alone. If someone imitates you, it means you are charismatic and influential. If someone slanders you, it means you are too prominent to ignore. If someone mocks you, it means you're already above them. If someone doubts you, it means you're pushing boundaries they can't imagine. Remember, all these things come from others not measuring up to you. Criticism is in fact a form of admiration. And when they try to silence you, it's a clear indication that your voice carries weight and your presence is too powerful to be ignored. Dapat poinnya teman-teman? Ini kenapa aku ambil, karena ini aku banget. Jadi kenapa aku bilang aku banget, aku pas SMA, aku pokoknya gak cocok bergaul dengan teman-teman seumuran aku. Jadi kalau aku ngomong sama orang yang lebih tua itu lebih connect daripada seumuran aku. Jadi kalau kata orang apa, I don't fit in this generation gitu ya. Iya. Nah kenapa, karena gini, permasalahan-permasalahan konyol tuh muncul di anak-anak seumuran pas anak SMA, pas aku zaman SMA. Saat itu di SMA aku dimusuhin temen, simple, kenapa? Karena aku fokus ngajar. Kalau temen kita, pas kita SMA ya kita throwback, pas kita SMA ngajak teman kita, ngajak buat yuk main yo segala macam, pulang sekolah main. Kalau kita nggak, yang diajak selalu nggak bisa, dimusuhin nggak? Simple kayak gitu. Pas kuliah juga sama. Pas kuliah aku kerja skripsi kan aku kan teknik, jadi skripsinya penelitian. Pas penelitian kan berarti berkelompok dong, kerja rame-rame. Pas penelitian aku minta kerja pas itu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Berarti which is 6 jam, betul? Temen aku bilang gak mau Son, pagi banget. Gue mau jam 10 sampai jam 4. Aku bilang gue gak bisa, gue ngajar. Gitu kan. Jadi dulu aku ngajar aja bener-bener pulang dari UPH ngajar ke Citra. Se-effort itu. Aku dimusuhin juga. Padahal cuma beda 2 jam. Aku bilang gak masalah, yaudah lu jam 10 gue gak ngelarang jam 8 juga. Gue pokoknya kerja jam 8 sampai jam 2. 6 jam kan? Lu juga kerja dari jam 10 sampai jam 4. 6 jam gak? 6 jam juga. Gue kerja sendiri gak apa-apa kok. Yang lebih capek siapa? Aku dong harusnya. Mereka mau kerja rame-rame. Tapi mereka memperdebatkan itu, akhirnya ribut segala macam. Aku dikerjain sama temen aku, jadi pas itu temen aku pas itu kan kita lab ya, ada beli alat segala macam, itu habis kurang lebih 1 juta, 2 juta gitu ya. Yang suruh bayar aku dulu, aku semua. Jadi aku dikerjain. Aku bayar. Pas bayar kan kumpulin bonnya, ntar di reimburse siapa ya. Pas dikumpulin kasih ke kepala lab. Dikumpulin dok, kepala labnya ilangin. Di reimburse nggak? Enggak. Terus aku minta patungan ke teman-teman, bayar dong kita bagi-bagi itu kan. Pada nggak mau. Akhirnya kita ribut segala macam. Aku tuh orang yang, kalau gue bener gue hajar, gue tua gue sikat pokoknya. Jadi aku makanya nggak cocok kerja kantor, aku orangnya pemberontak tuh sebenarnya. Jadi kalau bagi aku benar, aku akan memberontak gitu. Untungnya di Prudential kita diajarin wise ya. Jadi lebih wise gitu ya. Nah akhirnya ribut sama kepala lab. Kepala labnya ngotot pula. Bapak yang ilangin, harusnya Bapak yang tanggung jawab. Ngomong ke kepala prodi atau gimana, iya gue ilangin, lu bantu gue klaim segala macam, bener gak sih? Itu yang aku minta sebenarnya. Tapi dia gak mau ngaku salah, enggak lu gak kasih, gila lu gue kasih. Itu yang aku mikir pas itu.
Jadi aku kesel segala macam, akhirnya sampai kepala prodinya bilang, lu mau selesai di sini atau kita panjangin, lu bisa nggak skripsi? Akhirnya aku udah relain aja. Makanya aku di kuliah dimusuhin juga sama temen, betul? Dimusuhin juga sama dosen, betul? Makanya kuliah aku di pas skripsi itu sidangnya dicecar juga, dicecar. Cuma aku kan orangnya untungnya udah di Prudential, Pak. Jadi ngomong tuh lancar. Ya. Jadi pas dicecar udah selesai, kan aku sengaja tuh ngulur biar waktunya habis. Jadi sampai ke si prof itu bilang, kamu berbakat jadi sales engineer katanya. Iya. Kenapa tuh Pak? Gitu kan. Sebenarnya kita tanpa sadar diiring kamu semua dan kamu tidak menjawab pertanyaan kami semua sebenarnya. Jadi diiring aku ya, soalnya aku skripsi pun joki kan memang. Jadi ibaratnya dosen tuh nanya dari ujung sampai ujung. Yang aku tahu cuma segini. Jadi aku dia lempar situ, aku tarik ke sini, aku tarik ke sini. Aku tarik ke yang aku tahu aja. Lulus gak? Lulus. Aku lulus B minus ya. Temen aku yang belajar sampai itu cuma B doang atau B plus. Aku bilang no problem lah. Beda dikit doang. No problem. Karena mereka emang orang pada pas mau sidang tuh pada saling kayak menguatkan gitu. Kayak, lu tidur jam berapa? Segala macam. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 1. Ditanya aku, jam 10 udah tidur sih. Karena aku memang no pressure. Orang-orang takut kan gak bisa ngomong. Kita di Prudential udah dibekali dengan communication. Jadi siap kalau ngerocos itu udah kayak biasa ya. Nah, oke. Boleh baca bareng-bareng lagi teman-teman. 3, 2, 1. Comfortable for a few years, to be comfortable for the rest years of the cup. Ini yang moto hidup aku, pay now, play later, atau play now, pay later. Aku memutuskan untuk pay now, play later. Karena aku pengen tuh rasanya tuh sebulan di Korea rasanya apa sih? Bukan buat liburan tapi kayak sebulan di Jeju, sebulan di mana tuh rasanya apa? Pengen tuh yang ke drakor-drakor tuh yang ini restoran apa pengen cobain gitu. Pengen kayak gitu berarti kan aku gak bisa kerja dong teman-teman. Gak bisa dari aktif income, betul ya? Makanya cita-citaku kayak Pak Wahidin gitu. Nah, kenapa aku milih pay now? Jadi aku gak tahu tuh kalau kata orang SMA masa paling indah. Pas SMA ada itu yang naik motor, malam-malam naik motor, naik mobil ke Sate Hanjawar, pulang hari itu. Aku gak tahu tuh rasanya gimana teman-teman. Dulu kalau nonton bola nobar di di roti bakar dulu ya, aku tuh nggak tahu rasanya gimana karena aku udah kerja saat itu. Aku pay now, play later. Karena kalau aku play now, pay later banyak bunganya nanti. Bunganya banyak. Aku dulu kalau misalnya dulu kerja dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam cuma masuk rumah sakit 6 hari. Kalau ntar kayak begitu tuh 2 hari aja udah tipes. Di tua. Makanya aku mendingan sekarang aja deh gitu. If you want something you never had, you have to do something you never done. Aku suka bilang ke agent aku yang promosi jadi AAB kemarin, dia tuh mantan Allianz teman-teman. Pasti datengin ke aku, dia mau beli polis doang. Aku bilang, udah lu jadi agent aja. Lu jadi agent lagi. Nggak mau Pak, tadi dia nggak mau Pak, nggak mau nggak mau Son. Gua udah pernah di dunia asuransi, jadi gua nggak cocok. Gua udah pernah gagal. Fun fact-nya, satu angkatan aku Pak, itu ada kayak yang jadi agent 25 orang ada. Tapi semua Allianz, cuma aku doang yang Prudential. Dan 24 lainnya, itu gak ada satupun naik jadi BP. Semuanya cuma join, sebulan 2 bulan gugur kayak gitu. Jadi banyak yang gugur. Aku bilang, Indonesia, kalau main sepak bola, berkali-kali gak pernah masuk Piala Dunia, bukan berarti kita berhenti main bola. Yang diganti adalah pelatih. Pelatihnya yang diganti. Nah sama, itu pelatih juga Pak. Pelatihnya yang diganti. Jadi izinkan gue jadi pelatih, lu kasih gue setahun. Dia promosi. Dan itu dongkrakan aku. Jadi teman-teman aku kan semua pada musuhin aku ya. Sekarang teman-teman aku semua agent di bawah AAD aku. Itu bagian dari strategi. Aku gak bisa touch teman-teman aku yang musuhin aku, bener gak sih? Jadi semua teman aku yang musuhin aku, dia doang yang paling netral. Dia bilang, gue juga gak tahu sih lu ngapain Son pas itu. Cuman kayak identik lu tuh di kalangan kita lu negatif banget dah. Soalnya dia pernah tanya, AAD aku tanya ke agentnya.
oh ini lu kenapa nggak beli polis sama, dia kan bilang dia beli PSP karena dia cari produk investasi yang ada jaminannya. Udah lama dia cari, kenapa lu gak kontak Jason? Ya begitu kan? Ya lu tau lah Jason identiknya negatif, gue juga gak tahu. Gak ngerti lu, dosa apa yang dilakuin pas itu ya. Nah gak ngerti, jadi tapi aku ngerekrut dia itu keputusan yang tepat. Aku bimbing dia promosi jadi A, B. Jadi semua di bawah dia juga, aku dapat juga teman-teman. Betul ya? Hah? Kalau ketemu aku udah kayak, kan dia jatuhnya kan cucu aku kan. Tetap aku ini welcome, aku traktir dia makan. Ngajak dia ketemu, ada satu yang aku ngajak dia ketemu. Dianya kayak, ya ntar lah gitu kan. Ya ntar lah, terus dia chat ke yang AAD aku lapor aku lah. Gue gak tahu dia masih takut sama lu Son. Kita emang sudah biasa aja ya. Gitu. Nah, video ketiga teman-teman. Ini rangkuman sebenarnya materi aku hari ini. I have 2 rules. Oh, okay. Rule number 1, if people are talking behind your back and they're not coming up and saying it to you, then let them stay where they are behind you. Rule number 2, when you get what you want, that's God's direction. But when you don't get what you want, that's God's protection. Sebenarnya kita di Prudensia cuma butuh ini aja yang kita pegang teman-teman. Orang cemooh kita, itu berarti orang di belakang kita. Berarti orang mobil belakang yang klakson kita. Biarin aja mereka di belakang kita, pokoknya jalan aja terus. Kita harus bekali kita agent kita seperti itu terus semuanya teman-teman. Karena agent aku pas aku rekrut yang AAD itu, aku udah tahu nih, vaksin pertama yang aku kasih dia adalah temen lu, bukan temen aku, temen lu. Temen lu akan mendiskriminasi lu. Pasti dia katanya, ngapain lu join Jason, penipu lu ntar segala macam. Pasti. Tapi gue udah tahu itu. Makanya gue kasih tahu lu, kalau ternyata benar berarti gue yang benar, bukan dia yang benar. Lu harus dengerin gue karena gue benar. Udah nebak nih, ibarat kalau ujian, soalnya udah gue kasih tahu, kalau soal itu keluar berarti lu harus percaya gue dong, bener gak? Ternyata keluar dong soal itu. Ya, jadi akhirnya dia percaya aku, dia pasang kacamata kuda, ikutin aku. Dia promosi gitu. Thank you. Sekian dari aku teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, kita bangkit berdiri, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Jason. Untuk apresiasi kami persilahkan Pak Wahidin untuk memberikan apresiasi.